Maksudnya, menjadi agen bukan berarti menjadi yang maha benar. Setiap kesalahan kami bakal dievaluasi oleh guru pendamping. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Karin Marki dalam program Summer Inspirasi. Pada kesempatan ini kami akan menyajikan informasi penting masih seputar bullying. Teman-teman, merebaknya perilaku bullying di lingkungan sekolah turut memberikan dampak negatif bagi relasi terlebih perkembangan seseorang. Untuk mengetahui apakah masih ada tindakan bullying di lingkungan SMP Ignatius Slamet Riyadi, sudah hadir bersama saya perwakilan dari tim peneliti tingkat sekolah, yaitu Kak Heleni dan juga Kak Lois. Halo Kak, gimana kabarnya? Halo, baik dong. Kak, beberapa waktu lalu kan sudah melakukan penelitian nih. Bisa diceritakan nggak gimana bisa sampai ada ide untuk melakukan penelitian ini? Jadi kebetulan di sekolah kita itu ada tim khusus yakni agen anti perundungan yang berfokus pada perilaku-perilaku bullying. Tugas agen ini adalah mengamati dan mencatat setiap perilaku bullying yang terjadi. Nah, hasil pengamatan tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi pada saat pertemuan agen yang selanjutnya. Kebetulan ada pendamping dari guru dan kami merumuskan bagaimana caranya mencegah dan penanganannya. Nah, benar banget tuh. Perlu kami klarifikasi lagi nih. Kami yang tergabung dalam tim sekalipun akan dievaluasi. Maksudnya, menjadi agen bukan berarti menjadi yang maha benar. Setiap kesalahan kami bakal dievaluasi oleh guru pendamping. Dan jadi, mau kamu agen ataupun tidak tergabung dalam agen, posisi kita tuh tetap sama dan orientasi kita adalah sekolah nyaman tanpa bullying. Jadi baik para agen maupun para siswa tetap dievaluasi ya? Pasti bener banget. dong. Oke. Kak, untuk proses penelitian sendiri gimana nih? Kalau prosesnya kita menggunakan metode angket berupa Google Form. Nah, jumlah siswa SMP Ignatius Slamet Riyadi itu ada 164 siswa. Dan jumlah respon yang telah kami dapat sejumlah 137 siswa. Wah, banyak juga ya. Keren. Kalau bicara soal bullying kan banyak nih bentuk-bentuknya. Nah, yang menjadi fokus penelitian ini apa nih Kak? Nah, untuk penelitian ini berfokus pada 4 hal. Yang pertama, bullying verbal. Yang kedua, bullying fisik. Yang ketiga, bullying sosial. Dan yang terakhir, cyberbullying. Saya makin penasaran nih dengan hasil penelitiannya. Sepertinya cukup menebarkan hati nih. Iya nih. Menarik kan Kak? Jadi, berdasarkan dari hasil penelitian kita, menunjukkan bahwa siswa SMP Ignatius Slamet Riyadi memiliki sangat banyak tingkat bulian nih. Jadi dengan persentase yang bakal disebutin sama Kak Lois. Yang pertama, bullying verbal sebanyak 28,5%. Yang kedua, bullying fisik sebanyak 13,7%. Dan bullying sosial sebanyak 41,5%. Banyak juga ya persentasenya. Iya. Dan lebih banyak daripada yang lainnya. Betul. Dan yang terakhir nih, cyberbullying sebanyak 16,3%. Sabar, ini serius Kak? Iya dong, beneran. Nah, untuk detailnya lagi nih, kita bakal ngebahas tentang hal yang paling sering dilakukan dari keempat jenis bullying yang kita bahas tadi. Nah, yang pertama ada bullying verbal. Perilaku yang paling sering dilakukan adalah yang pertama nih, menggunakan kata-kata kasar dan makian terhadap teman. Nah, yang kedua, menertawakan teman yang melakukan kesalahan. Nah, yang ketiga, memanggil teman dengan julukan atau nama orang tua. Nah, yang keempat adalah mengejek teman dengan sesuka hati. Dan yang kelima, memperolok teman yang tidak kita sukai. Untuk bullying fisik, perilaku yang paling mendominasi adalah yang pertama, sengaja menyikut atau memukul teman. Yang kedua, mengambil barang teman tanpa izin. Dan yang ketiga, mendorong atau kontak fisik teman dengan kasar. Nah, sedangkan tentang bullying sosial, perilaku yang paling sering dilakukan adalah yang pertama, enggan mengalah atau meminta maaf. Yang kedua, mengabaikan perkataan teman. Nah, yang ketiga, berprasangka buruk kepada teman-teman yang tidak disenangi. Nah, yang keempat, bersikap acuh tak acuh. Dan yang kelima, menceritakan keburukan teman. Dan untuk yang terakhir nih, ada cyberbullying. Dan perilaku yang paling mendominasi adalah yang pertama, menggunakan kata kasar ketika bermedia sosial. Yang kedua, mengirimkan pesan kasar kepada teman yang tidak disenangi. Yang ketiga, menyebarkan foto orang lain tanpa izin. Dan yang terakhir, memberikan komentar atau respon kasar di media sosial. Nah, teman-teman, berdasarkan pemaparan ini udah wajib bagi kita untuk stop bullying. Sekali lagi,
Stop Bullying. Untuk kakak-kakak nih, jadi secara keseluruhan apa sih yang menjadi inti dari mini penelitian ini, Kak? Kesimpulan dari penelitian kita kali ini, yang pertama, bullying antar siswa SMP Ignatius Selamat Riyadi itu masih sangat tinggi. Dan hampir setiap siswa pernah menjadi pelaku bullying disengaja maupun tidak disengaja. Dan belum ada kesadaran dan kontrol dari diri sendiri. Nah, kira-kira ada nggak sih solusi atau tips and trick untuk menghindari perilaku bullying? Ada dong. Yang pertama nih, menumbuhkan rasa percaya diri. Kenapa kita harus numbuhin rasa percaya diri? Karena kalau kita punya percaya diri yang tinggi, pasti pelaku bullying juga bakal takut sama kita karena kita bisa melindungi diri kita sendiri. Yang kedua, berani melaporkan kepada guru. Tuh. Kalau semisal kita masih takut gimana nih, Kak? Karena mungkin ada ancaman dari sang pelaku bullying? Nah, kejadian kayak gini juga banyak yang terjadi pasti di teman-teman. Tapi nggak usah takut ya. Kayak kita bisa cerita ke teman-teman dekat yang kita punya. Dan mungkin dari itu kita bisa cerita juga ke guru BK atau guru-guru yang berwenang. Gitu ya, Kak ya? Dan yang terakhir adalah menunjukkan prestasi kita. Karena sebagian besar pelaku bullying adalah orang-orang yang sebenarnya omongannya hanya besar di mulut saja gitu, tetapi tentang prestasi bisa dibilang kecil gitu. Jadi kalau kita menunjukkan prestasi yang kita punya, dia akan semakin segan ke kita gitu. Oke, kalau kayak gitu. Nah, teman-teman jangan sampai lupa ya, aturan sekolah melarang keras perilaku bullying. Bisa dicek lagi di buku pembinaan. Teman-teman, sebelum menutup penelitian kali ini, saya mengajak teman-teman semua untuk berrefleksi. Nah, yang pertama nih, apakah perilaku bullying ini mau tetap kita pelihara? Yang kedua, apakah kita akan tetap membiarkan begitu saja ketika melihat ada orang lain melakukan pembulian? Dan yang ketiga, jika kita membuli orang lain, bukankah kita juga masih mempunyai kekurangan? Yang keempat, untuk apa membuang waktu, energi, dan pikiran untuk membuli kekurangan dan perbedaan dengan orang lain? Padahal kita punya potensi yang harus dikembangkan. Itu semua tergantung diri kita sendiri, teman-teman. Demikian teman-teman, sharing kita hari ini. Untuk Kak Heleni dan juga Kak Lois, terima kasih atas pemaparan hasil penelitiannya. Sama-sama. Sama-sama, makasih loh yang udah diundang. Iya. Kepada tim agen perubahan, kepada Bapak dan Ibu Guru, serta semua siswa SMP Ignatius Selamat Riyadi, terima kasih atas supportnya. Saya Karim Margi beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Bye-bye.